warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPD MPD dari SMP Negeri 03 Kuliah calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya membuat aksi nyata tentang supervisi untuk akademik. Coaching untuk supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi, berfokus dan berorientasi pada solusi di mana coach memfasilitasi peningkatan performa pengajar dari coach. Dalam melaksanakan coaching, terdapat sebuah acuan umum atau alur percakapan coaching yang dapat membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi lebih efektif dan bermakna, yaitu alur tirta. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam aksi nyata supervisi akademik ada 3 tahapan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, pra-observasi, tahapan kedua, observasi, dan tahapan ketiga, pasca observasi. Pada tahapan pra-observasi, di mana merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun komitmen kemitraan antara supervisor dan guru dalam mengembangkan kompetensi diri. Sedangkan observasi akan melaksanakan kunjungan kelas dan mengobservasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Sedangkan pasca observasi melaksanakan percakapan dengan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh guru. Dalam proses ini bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Dalam forum ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Yanti sebagai guru dalam melaksanakan observasi. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang pra-observasi yang akan kami laksanakan di kelas nanti. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Jadi terima kasih Bu telah meluangkan waktunya bersama saya untuk berbincang-bincang tentang pra-observasi yang akan kita laksanakan di kelas nanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya sebagai GGT, itu salah satu tugas Ibu sebagai GGT. Kira-kira dalam observasi di kelas nanti apa yang akan tujuan akan Ibu capai? Oh ya, oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi tujuan yang ingin saya capai di dalam kelas yaitu sesuai dengan materi saya nanti, yaitu tentang kalimat perbandingan, kalimat analogi, anatomi dan semiotika. Dimana tujuan pembelajaran di kelas itu yaitu peserta didik dapat menunjukkan kalimat perbandingan dan analogi dalam teks serta dapat membuat kalimat perbandingan dan kalimat analogi. Jadi intinya di sini Ibu ingin membuat perbandingan antara kalimat anonim dan sinonim dalam ya. Jadi nanti di dalam kelas karena ini mengenai masalah cara pembuatan kalimat, jadi saya nanti di situ ada 4 aspek yang akan anak peserta didik kerjakan, yaitu pertama membuat kalimat perbandingan, kedua membuat kalimat analogi, ketiga sinonim dan antonim. Terima kasih banyak Bu. Jadi ada 4 nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Selanjutnya area pengembangan apa yang ingin Ibu capai nanti di observasi kelas tersebut? Ya, pengembangan saya tentunya berangkat pada peserta didik. Jadi bagaimana saya ingin peserta didik dapat atau mampu membuat kalimat dengan menggunakan kata perbandingan, analogi, sinonim dan antonim. Jadi ada 2 nanti. Jadi peserta didik itu lebih banyak dia membuat sinonim dan antonim dengan kalimat perbandingan.
waktunya nanti kita membuat atau mengerjakan di kegiatan itu, dan nanti saya akan menjelaskan apa itu kalimat perbandingan, kalimat analogi, sinonim dan antonim. Iya, terima kasih banyak Bu. Kemudian strategi apa yang kira-kira disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian area yang ingin dikembangkan dalam observasi nanti di kelas. Oh, jadi tujuan pembelajaran Strateginya. strategi saya yaitu saya bertitik berat pada pembelajaran yaitu tentang kata. Kata kalau di sinonim dan antonim itu adalah kata antonim dan kata sinonim. Kalau di perbandingan itu bentuk kalimat. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sebentar dari observasi kelas saya akan masuk dan melihat apa-apa yang Ibu ingin capai. Jadi ada 3, tadi ada tujuan pembelajaran, kemudian area yang akan Ibu kembangkan, kemudian strategi apa yang akan Ibu siapkan nanti. Terima kasih untuk meluangkan waktunya bersama saya, dan saya mohon sekali lagi waktu Ibu untuk waktunya di kelas observasi. Siap, 1, 2, 3,
Kita ingat kembali dulu apa itu lagi karya India. Ya, ya, oke. Yaitu membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Membandingkan kalimat perbandingan, analogi, antonim, dan sinonim. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang peserta didik dapat menemukan contoh kalimat perbandingan dan analogi, antonim, dan sinonim dalam teks serta dapat membuat kalimat perbandingan dan analogi sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat perbandingan, anatonim, dan sinonim dengan antonim. Ada yang bisa tahu? Anatonim adalah lawan kata, lalu sinonim adalah persamaan kata. Beda tulisan, beda katanya, tapi maknanya sama. Contohnya, Aril, sinonim. Coba sinonim. Beda kata disebut, tapi maknanya sama. Itulah sinonim. Jadi perbandingan, membandingkan. Kalau satu yang suka ini, kalian tidak suka ini. Atau kalau saya suka durian, misalnya saya senang makan durian, dan saya senang makan. Jangan. Kalau durian pilih lagi dua yang lain kan membandingkan. Kalau
kelok itu masuk cantik. Jadi buatkan dia pemandangan di mana? Pemandangan pantai Terong sangat elok. Pemandangan pantai Terong sangat cantik. Gitu. Ini ada 2 kalimat. Ya oke. Jadi materi kita yaitu tentang kalimat perbandingan analogi anatomi dan sinonim. Ya saya rasa kalian sudah paham. Jadi kalau misalnya perbandingan kalimat perbandingan jadi membandingkan satu dengan yang lain secara langsung. Terus kalau kalimat analogi, kalimat ini membandingkan bentuk tetapi dia memiliki kata rasa ya biasa. Sedangkan kalau anatomi sendiri yaitu lawan kata. Ikut ya untuk ini. Terus sinonim itu persamaan kata. Yang inilah yang masih perlu diperbaiki. Oke. Jadi Ibu rasa sampai di sini. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu mau ada permainan dulu. Ya, saya sedikit dengan materi kita tentang anatomi, perbandingan dan ini. Dari mulai yang tadi ya. Oke. Jadi kita hari ini yaitu tentang kalimat perbandingan, analogi, antonim dan sinonim. Jadi dipakai dulu. Punya orang ketiga jangan dilupakan. Jadi orang ketiga jangan dilupakan. Kalau Ibu orang pertama, Alban orang kedua, Alvin orang ketiga. Dengar dulu Ibu, nanti dengar yang Ibu sebut saja. Kalau bilang Alvin berarti Alvin yang menjawab. Paham? Ulangi. Jadi orang ketiga jangan dilupa. Kalau Ibu orang pertama, Alban orang kedua, terus orang ketiga. Oke, good. Ya kalau Ibu kalau Alvin orang pertama, orang kedua, Posya, Alban orang ketiga. Nah, jelas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kata sinonim. Jelaskan dan bos. Buang catatan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sinonim. Ya, di antara kalimat yang dia bahas ada. Tadi kan di sini. Teman saya bagaikan kucing yang sedang ngomong. Nggak ada yang lain? Sini? Ya di sana? Dan kalau misalnya tadi kan yang kasihkan dari pelajaran hari ini yaitu tentang membandingkan kalimat perbandingan anatomi dan analogi. Ya kalian terasa sampai sini kalian paham ya. Jadi nanti kalau di rumah nggak usah dikasih soal juga. Oke, sebelum kita akhiri kita menyanyi speakingnya teman di sana. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada teman, tak ada musuh, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, sekianlah pelajaran kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktunya kembali di percakapan pasca observasi di kelas. Sama-sama Bu.
Bagaimana perasaan Ibu saat melakukan observasi? Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya atau ketiga kalinya lah. Ya, tentang perasaan saya bagaimana ketika saya melakukan observasi di dalam kelas, yaitu pasti sangat membahagiakan. Ya, sangat membahagiakan karena para siswa peserta didik itu mampu melakukan apa yang sudah saya terapkan, yaitu tujuan pembelajaran, dan mereka mampu melakukannya. Ya, jadi ceritanya Ibu sangat senang ya, karena apa yang tujuan Ibu capai itu bisa tercapai. Kemudian apakah semasa observasi di kelas, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu capai sebelum pra observasi? Oh iya, sangat tercapai dengan tujuan pembelajaran tadi. Karena tujuan pembelajaran tadi intinya di situ adalah peserta didik dapat mampu membuat kalimat perbandingan dan kalimat analogi. Jadi tujuannya tadi di situ peserta didik mampu membuat kalimat analogi. Ya, di samping itu ada juga anatonim dengan sinonim. Terima kasih Bu. Kemudian apakah dari observasi di kelas tadi, apakah area yang sudah Ibu kembangkan atau sudah Ibu mampu kembangkan di pra observasi itu bisa dituangkan dalam observasi? Oh iya, kelas bisa tadi? sekali. Dari caranya tadi sebelum saya observasi langsung di kelas itu, caranya saya di situ adalah membagi beberapa kelompok. Jadi ada 4 kelompok saya bagi, dalam setiap kelompok itu jumlah siswa ada 5 orang. Di dalam kelompok saya bagi yang kelompok 1, misalnya kelompok 1 dia bertugas untuk membuat kalimat perbandingan. Terus kelompok 2 membuat kalimat analogi, yang ketiga membuat kalimat sinonim, yang keempat membuat kalimat antonim. Iya, jadi ketiga tadi di situ peserta didik diajak membuat kalimat-kalimat tadi ya, ada 4. Ya. Kemudian setelah observasi ini apa kira-kira yang Ibu ingin tingkatkan? Ya, disinilah letak permasalahannya. Ketika siswa atau peserta didik di dalam, ya memang mereka mampu membuat sebuah kalimat, tapi karena mereka baru membuat atau baru mengenal kata kalimat perbandingan, kalimat analogi, itu yang masih asing bagi mereka. Tapi kalau kalimat sinonim dan antonim itu tidak asing bagi mereka. Caranya mereka membuat ya cukup bagus. Saya senang pada saat ya mereka membuat kalimat itu ya sudah cukup bagus. Memang tadi saya lihat antusias peserta didik itu peserta ya sangat luar biasa. Saya saja sebagai supervisor ya merasa juga kayak terbawa arus begitu Bu. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu di pelajaran berikutnya apa kira-kira yang ya, jadi tindak lanjutnya jadi untuk lebih memahami siswa, sekalian untuk mengetahui bagaimana cara membuat kalimat itu, saya memberikan tugas di rumah, yaitu membuat 15 contoh kalimat perbandingan, contoh kalimat analogi, sinonim dan antonim. Itu mengajar mereka, memacu mereka kembali bagaimana caranya membuat kalimat dengan baik dan benar. ya, jadi intinya di sini kita ajar peserta didik dia bisa mampu membuat kalimat ya. Dengan kata-kata yang sudah ada. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya bersama saya berbincang-bincang baik di pasca observasi, kemudian saya sudah diundang di kelas Ibu untuk melakukan observasi, dan setelah itu kita sudah melaksanakan pasca operasi ini. Saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu, karena saya lihat memang tadi Ibu sudah membangun pemahaman kepada peserta didik dan bagaimana caranya Ibu bisa membuat kelas itu lebih bermakna, kemudian menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak yang sudah menjadikan saya guru model. Supervisi akademik perlu dilaksanakan dengan paradigma berpikir coaching dengan alur pikir agar guru atau host terlibat aktif dalam proses supervisi
sehingga mendorong munculnya motivasi intrinsik untuk mengembangkan kompetensi diri dan mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan semangat Tuturi Handayani, marilah kita sebagai pendidik menghayati makna paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat yaitu menuntun.